Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang eh, hukum siwak, ya. Hukum bersiwak dan sunnah-sunnah fitrah yang 5. Baik, apa itu siwak? Siwak adalah isti'malu ud. Ya. Siwak itu adalah menggunakan kayu siwak atau yang sejenisnya pada gigi atau gusi. Liizalati ma yu'alik bihima minal at'imah warrawaih, untuk menghilangkan apa yang ada di sela-sela gigi, ya, atau di sela-sela gusi, berupa makanan atau bau-bauan. Nah, itu yang dimaksud dengan siwak. Jadi kita menggunakan alat pembersih, ya, yang dianjurkan di sini, eh, seperti sunnah Nabi SAW adalah kayu siwak, ya. Karena di situ udah ada sikatnya, kayu siwak, dan udah ada odolnya di situ, ya, sekalian. Nah, tapi kalau diganti dengan sikat gigi dan odol yang kita biasa pakai itu juga eh, sama, ya. Nah, sama, mendapatkan keutamaan yang sama. Baik, apa hukum bersiwak? As-siwak masnun fi jami'il awqat. Bersiwak, membersihkan gigi, itu sunnah hukumnya, mustahab, disunnahkan. Artinya kalau dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, berarti siwak itu termasuk daripada ibadah. Fi jami'il awqat, pada setiap waktu, ya. Sampai pada orang yang berpuasa sekalipun, ya, dia disunnahkan, bahkan sangat dianjurkan untuk, ya, sering-sering gosok gigi, ya kan. Padahal kita tahu, ya, orang puasa itu kan nggak makan makanan, ya, nggak ada makanan yang sisa, nggak ada makanan sisa yang nyelip di antara gigi-giginya, tapi disunnahkan, bahkan ditekankan untuk bersiwak sesering mungkin. Ini dalam rangka untuk menghilangkan bau mulut, ya. Nah, karena Nabi SAW memotivasi kita, mendorong kita, ya, untuk sering-sering bersiwak, menjaga bau mulut, ya. Kata Nabi SAW, as-siwak matharatun lil fam mardhatun lirab. Bersiwak itu mensucikan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena dia ibadah, salah satu ibadah mulia, ya, mensucikan mulut, mulut kita jadi bersih, dan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW pernah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat." Sekiranya tidak memberatkan umatku, kata Nabi, maka pasti aku sudah perintahkan mereka untuk bersiwak, sikat gigi setiap kali hendak sholat. Apalagi sholat jamaah yang kita berada di samping orang lain. Apa jadinya kalau mulut, ya, seseorang itu bau? Tentu jamaah yang ada di sampingnya akan terganggu. Nah, kemudian mata ya ta'akkad. Tadi kita tahu hukum bersiwak itu sunnah dalam setiap waktu, ya, pada setiap waktu. Akan tapi ada beberapa waktu yang sangat-sangat dianjurkan untuk bersiwak. Ya, yang pertama yaitu ketika berwudu. Nah, ketika berwudu kita bersiwak dulu. Ya, bisa sebelum wudu, ya. Bisa juga ketika cuci mulut. Nah, kita cuci kumur-kumur, ya, kemudian kita siwak. Nah, itu ketika berwudu. Kemudian yang sangat ditekankan lagi untuk bersiwak yaitu ketika terjaga dari tidur. Kita terjaga dari tidur, kita bersiwak. Ya, kemudian wa inda taghyiri raihatil fam. Ketika kita merasa bau mulut sudah berubah, ya, bisa karena lamanya diam atau hal yang lain, ya, maka disunahkan untuk segera bersiwak. Kemudian yang berikutnya disunahkan, sangat ditekankan untuk bersiwak ketika hendak baca Quran. Nah, ya, kemudian wa inda sholah, ketika hendak sholat. Begitu juga wa kadza inda dukhulil masjid wal manzil, ketika hendak masuk masjid dan ketika mau masuk ke dalam rumah. Ya.
Ini berdasarkan hadis Miqdam bin Syuraih dari ayah beliau. Kata ayah beliau, Sa'altu Aisyah. Saya pernah bertanya kepada Aisyah, istri tercinta baginda Nabi SAW. Aku bertanya, bi ayyi syai'in kana yabda'un Nabi idza dakhala baita. Kata ayahnya Miqdam kepada Aisyah, apa yang pertama sekali Rasulullah lakukan kalau beliau hendak masuk rumah? Nah, apa jawab Aisyah? Qalat bisiwak, yaitu dengan sikat gigi, dengan siwak, ya, dengan melakukan siwak. Itu yang Rasulullah lakukan. Karena beliau akan berjumpa dengan istri-istri beliau, ya, dengan istri-istri, dengan orang-orang yang beliau cintai. Tentunya dalam keadaan yang bagus, ya, bau mulut yang wangi. Nah, baik. Kemudian wa yata'akkad kadzalika inda tuli sukut, dan sangat ditekankan juga untuk bersiwak ketika lama berdiam. Ya, sudah lama diam nggak ngomong-ngomong. Kalau mau ngomong kita bicara kita apa? Kita siwak dulu. Kemudian ditekankan lagi wasufratul asnan. Wasufratil asnan ketika gigi sudah menguning. Nah, ini sudah kuning ya, udah lama nggak disiwak. Nah, ini juga ditekankan untuk bersiwak. Kemudian wakana Rasulullah SAW, dan dahulu Rasulullah SAW apabila beliau bangun dari tidur untuk melakukan sholat malam, beliau ya langsung bersiwak giginya, ya, langsung disikat giginya dengan kayu siwak. Ya, jadi di sini seorang Muslim ya diperintahkan ketika dia hendak melakukan suatu ibadah, baca Quran, mau sholat, mau wudhu, ya, atau dia mau, ini kan hablum minallah, diperintahkan untuk bersiwak terlebih dahulu. Begitu juga ketika hablum minan nas, ya, kita berhubungan dengan manusia, kita udah lama diam, baru bangun tidur, ya, kemudian kita udah merasa bau mulut kita sudah berubah. Ini juga diperintahkan bersiwak terlebih terlebih dahulu, agar seorang muslim itu selalu berada dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, ya, menjaga dirinya, menjaga mulutnya, pakaiannya. Nah, ini perintah dalam Islam. Ya, sampai-sampai siwak pun dijadikan ibadah yang sangat mulia. Nah, jadi banyak tempat ya eh, untuk kita bisa melakukan siwak, sikat gigi. Nah, tapi kalau kita bayangkan dengan sikat gigi dan odol seperti di kamar mandi kita, itu mungkin agak sulit, ya. Makanya bagusnya kita memiliki kayu siwak, ya. Kita punya kayu siwak eh, yang mana bisa kita gunakan sesering mungkin di waktu-waktu yang misalnya kita mau sholat jamaah, kita siwak dulu, gitu ya. Ya, nanti kita gunakan apa namanya sikat gigi dan odol biasa itu kalau misalnya hendak ketika mau tidur atau ketika mandi, ya. Yang penting ada kayu siwak terus yang kita bawa. Ini dalam rangka menjaga kebersihan dan bau mulut kita. Dan ini ya sangat disayangkan banyak kaum muslimin yang meninggalkan sunnah yang satu ini. Nah, baik. Kemudian pembahasan berikutnya, ya, dengan apa siwak itu bisa kita lakukan? Yusannu ayakuna tasawwuk bi'udi rotbin. Ya, disunahkan untuk bersiwak itu dengan kayu siwak, ya, yang kering, yang bulunya itu tidak tercabut-cabut, ya, kuat bulunya itu. Dan begitu juga kayu itu tidak melukai mulut. Nah, ini sunnah hukumnya karena Nabi SAW menggunakan kayu siwak terus. Dan harganya alhamdulillah murah. Sekali beli itu bisa berapa kali pakai. Ya, sekali dikeluarkan apa namanya sikatnya itu, kalau sudah banyak yang rusak, dipotong, kemudian dikeluarkan lagi sikatnya yang baru. Jadi sekali beli itu bisa berapa kali pakai, ya. Tetapi kalau nggak ada kayu siwak, walahu ayatasawak biyadihil yumna awil yusra. Boleh dia bersiwak dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, dengan jari. Ini paling sekurang-kurangnya, ya. Misalnya orang nggak punya
nggak punya sikat gigi, nggak punya sikat gigi, nggak punya kayu siwak, ya boleh dia gunakan tangan telunjuknya misalnya. Ketika dia berwudu misalnya, dia kumur-kumur, dia masukkan jari-jarinya itu telunjuknya untuk menggosok giginya. Jangan hanya sekadar sekadar kumur-kumur. Apalagi kalau dia baru makan, dimasukkan telunjuknya, dia gosok giginya. Ya. Nah, baik. Kemudian faedah bersiwak. Tadi sudah disebutkan faedah bersiwak berdasarkan hadis yang sudah kita bacakan, bahwasanya siwak itu bisa mensucikan mulut di dunia dan juga bisa mendatangkan keridhaan Allah di akhirat nanti, akan dibalas dengan pahala yang besar. Nah, baik. Kemudian kita masuk kepada sunnah fitrah. Ya, sunnah fitrah. Wa tusamma khisalul fitrah, sunnah fitrah. Ya, kenapa dinamakan sunnah fitrah? Karena orang yang melakukan sunnah fitrah itu, ya dia seperti kembali ke asal penciptaannya. Dia kembali seperti awal mula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada fitrah. Nah, itu ada sunnah fitrah. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, khamsun minal fitrah. Ada 5 hal yang termasuk dari fitrah kita. Yang pertama al-istihdad, istihdad. Yang kedua khitan. Yang ketiga qassus syarib. Qassus syarib itu memotong kumis, memendekkan kumis. Wa natful ibut. Natful ibut itu mencabut bulu kemaluan. Wa taqlimul adhafir, dan memotong kuku. Nah, jadi saya ulangi, khamsun minal fitrah. Ada 5 hal termasuk dari fitrah kata Nabi. Yang pertama al-istihdad. Istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Wal khitan. Yang kedua khitan. Ya, khitan. Ya, ma'ruf khitan. Atau disebut bahasa kita sunat ya. Kemudian yang ketiga waqassus syarib. Memendekkan kumis bagi laki-laki. Kemudian yang keempat wanatful ibti. Mencabut bulu ketiak. Kemudian yang kelima wa taqlimul adhafir, memotong kuku. Nah, baik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah al-istihdad. Wa huwa al-qul anah. Istihdad itu adalah mencukur bulu kemaluan, yaitu mencukur bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Sumya bidzalika listi'malil hadidah. Kenapa dikatakan istihdad? Istihdad itu menggunakan besi. Ya, karena ya ketika mencukurnya itu menggunakan pisau cukur atau menggunakan silet, ya, menggunakan silet. Makanya tidak dianjurkan untuk dicabut, tapi digunakan pisau silet yang tajam. Wa fi izalati jamalun wa nadhafah. Dan menghilangkan bulu tersebut akan menjadikan seseorang itu bersih, ya, akan menjadikan seseorang itu kembali kepada fitrah. Dan boleh juga wa yumkin izalatuhu, boleh menghilangkannya eh, kalau tidak pakai silet boleh dengan penghilang-penghilang bulu yang lain. Itu dibolehkan. Ya, baik. Sunnah fitrah yang kedua adalah al-khitan. Al-khitan. Khitan adalah menghilangkan daging ya, yang menutup zakar ya, laki-laki. Nah, ini khitan. Ya. Nah, wahada fi haqqi dzakar. Ini pada laki-laki. Dan hukumnya wajib kata para ulama. Bagi laki-laki hukumnya wajib. Karena itu berkaitan dengan taharah, kesucian. Ya, kalau belum dikhitan, maka laki-laki itu belum bersih dia jasmaninya. Belum bersih fisiknya, belum suci. Karena najis yang keluar, yaitu kencing, itu masih tertahan di kulit itu. Makanya dianjurkan untuk
bukan dianjurkan, diwajibkan bagi laki-laki untuk khitan. Bahkan disunahkan khitan itu dilakukan pada bayi laki-laki yang baru berumur 7 tahun, 7 hari. Yang baru berumur 7 hari itu sudah boleh untuk dikhitan. Ya. Dan itu ya eh, kalau kita praktekkan itu lebih cepat sembuhnya, lebih cepat sembuhnya, gitu kan? Ya anak-anak nggak takut. Tapi kalau udah tamat SD atau kelas 4 SD, 5 SD di khitan, nah itu udah takut, anak-anak takut, ya kan? Kemudian sembuhnya lumayan lama, ya. Adapun bagi perempuan, khitan bagi perempuan, faqat'u lahmatin zaidah fauqa mahallil ilaj, yaitu memotong daging yang tumbuh di atas yang ada di kemaluannya. Ya, jadi dipotongnya jangan terlalu jangan terlalu dalam, jangan terlalu kecil, ya. Jadi pertengahan. Dan ini kalau sekarang wallahu alam ya, kalau di di ilmu kedokteran katanya dilarang, tapi hukumnya di dalam Islam itu dianjurkan, disunahkan ya. Nah, jadi kalau perempuan itu sunnah hukumnya. Boleh tidak, boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, kalau bagi laki-laki hukumnya wajib, sunnah. Sunat itu wajib, khitan itu wajib. Nah, apa hikmah dari khitan untuk laki-laki? Tathhiruz zakar minan najasah, yaitu untuk mensucikan kemaluan laki-laki itu dari najis, ya, yang tertahan di kulit itu ketika seorang buang air kecil, ya. Dan juga punya faedah-faedah yang lain yang banyak. Adapun hikmah khitan untuk perempuan, faedah khitan untuk perempuan, yaitu untuk mengurangi kadar syahwatnya, untuk mengurangi kadar syahwatnya. Makanya kalau terlalu sedikit, kalau tidak dipotong, ya dikhawatirkan syahwatnya terlalu besar. Tapi kalau dipotong sampai eh, terlalu ke dalam, bisa seorang wanita itu bisa kehilangan syahwatnya, nggak ada syahwat lagi dia. Nah, jadi ini juga dilakukan bukan oleh sembarang orang ya. Wa yustahab ayyakuna fil yaumi sabi' lil maulud. Dan khitan ini disunahkan untuk dilakukan pada hari ketujuh. Pada hari ketujuh semenjak anak itu dilahirkan. Pada umur 7 hari. Li'annahu asra' lil bur'i. Karena dia cepat sembuh. Waliyan sya'as saghir ala akmalil hal. Dan agar anak itu bisa bisa tumbuh besar dengan cepat. Nah, badannya, fisiknya bisa tumbuh besar. Itu karena dikhitan ya pada hari ketujuh. Nah, baik. Kemudian sunnah fitrah yang ketiga adalah qasus syarib wa ihfa'uhu, yaitu memendekkan kumis. Ya. Jadi yang benar kumis itu bukan dicukur sebenarnya. Kumis itu kita pendekkan ya sampai pendek sekali. Nah, bukan dicukur lontos sebenarnya ya. Nah, eh, lima fidzalika minat tajammul. Karena memotong memendekkan kumis itu termasuk dari ketampanan bagi laki-laki dan kebersihan, ya. Dan yang paling penting adalah wa mukhalafatul kuffar, dalam rangka menyelisihi orang kafir, karena orang kafir itu memanjangkan kumis, mencukur jenggot. Kita kaum muslimin disuruh beda sama Nabi SAW, pendekkan kumis, panjangkan jenggot. Nah, ini kan kita biasa ya lihat orang-orang kafir terdahulu, eh, baik maupun yang sekarang, yang memanjangkan kumis, ya, kumis mereka panjang sekali sampai bisa dipelintirin gitu sini, ya. Kalau dia minum kopi nyangkut ya, di kumisnya, ya itu dalam Islam dilarang, dalam Islam nggak boleh seperti itu, ya. Disuruh pendekkan kumis, panjangkan jenggot. Waqad waradat al-ahadits as-sahihah fil hasi ala qasir. Ya, telah datang hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW yang memotivasi, yang menganjurkan laki-laki untuk memendekkan kumis dan memanjangkan jenggot. Nah, kalau jenggot dibiarkan aja tumbuh, sedangkan kumis dipotong. Nah, tapi kalau
kumis dipotong, janggut dipotong. Nah, ini kurang laki-laki gitu ya. Kalau laki-laki itu ada jenggot, walaupun sedikit ada jenggot. Ya, kumis dipendekkan. Ya. Baik, lima fi baqa'il lihyah minal jamal wa madharur rujulah. Karena menyisakan jenggot, jenggot itu dibiarkan, itu ya, itu laki gitu loh. Minar rujulah, ar-rujulah. Nah, itu laki gitu ya. Nah, waqad akasa katsirun minan nas al-amra, dan kebanyakan orang sekarang berbuat kebalikan. Berbuat kebalikan bagaimana? Yang memanjangkan kumis, mencukur jenggot. Nah, ini umumnya kaum muslimin sekarang seperti itu. Padahal Nabi SAW telah melarang kita untuk berbuat demikian. Nabi mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Ya. Kata Nabi SAW, jazu syawarib, pendekkan kumis, wa arkhul liha, biarkan jenggot. Ya, biarkan maksudnya panjangkan jenggot. Wa khaliful majus, dan selisihilah kalian orang-orang majusi. Orang-orang majusi itu orang-orang yang menyembah api. Penampilan mereka, mereka kumisnya panjang, jenggotnya pendek, jenggotnya dicukur. Makanya Nabi katakan khaliful majus, selisihilah orang-orang majusi. Ya. Kemudian di hadis yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih tentunya, dari sahabat Ibnu Umar, dari Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? Khaliful musyrikin, selisihilah penampilan orang-orang musyrikin. Wafirul liha, panjangkan jenggot, biarkan jenggot tumbuh. Wa ahfu syawarib, dan ambillah eh, kumis. Ya, ambillah kumis, maksudnya dipotong kumisnya. Nah, coba perhatikan di sini Nabi SAW ya sangat ya bersemangat, bahkan memerintahkan umatnya untuk menyelisih orang-orang kafir dalam segala keadaan. Dalam ibadah mereka kita harus tampil beda. Seorang muslim itu harus benar-benar terlihat identitas dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang apa, seorang muslim, dia bangga dengan agamanya, ya, bangga menjalankan syariat Islam. Contoh salah satunya ini, penampilan muslim itu pendek kumisnya, panjang jenggotnya. Dan kalau ya, kalau lebih mau tampil beda lagi, kita perlihatkan identitas kita, laki-laki itu pakai peci. Pakai peci kemana-mana. Itu sangat dianjurkan juga. Ya, bahkan di zaman dahulu, di zaman dahulu itu, sebelum Islam datang, itu yang tidak pakai peci itu berarti orang-orang rendahan itu, yang tidak pakai penutup kepala. Bisa jadi dia itu Buddha. Sedangkan orang-orang terhormat ada pecinya. Bahkan raja ya sekalipun itu ada peci-peci khusus, ada penutup kepala khusus. Nah, jadi, nah, kita gunakan peci misalnya. Nah, kalau perempuan ya sudah pasti hijab syar'i ya yang diperintahkan. Khairan insyaallah. Kemudian yang sedikit lagi. Kemudian yang keempat, potong kuku ya. Potong kuku ini disunahkan paling tidak seminggu satu kali, dan disunahkan dilakukan pada hari Jumat. Ya, kemudian natful ibad, ya, mencabut bulu ketiak. Ya, yang kelima mencabut bulu ketiak. Dan itu dilakukan di setiap pekan semuanya. Ya, di setiap pekan. Dari nomor satu tadi, mencukur bulu kemaluan, ya, kemudian kita sekurang-kurangnya satu pekan sekali. Kalau tidak satu pekan sekali, jangan sampai lebih dari 40 hari. Itu khusus untuk mencukur bulu kemaluan. Jangan sampai lebih dari 40 hari lamanya. Nah, tapi kalau kuku udah 40 hari itu udah panjang sekali ya. Nah, khairan insyaallah. Eh, Baik, mungkin sampai di sini mahat semuanya yang bisa kita jelaskan tentang sunnah fitrah yang lima. Karena keterbatasan waktu tidak bisa kita jelaskan panjang lebar lagi. Adapun nanti di pertemuan berikutnya kita akan langsung masuk pada pembahasan wudhu ya, tata cara berwudhu sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.